Kamu pernah merasa penasaran nggak sih kenapa ya di tengah perkembangan zaman dan pemahaman yang semakin luas ini masih banyak loh orang tua yang nggak bisa nerima kalau anak mereka tuh memiliki orientasi atau identitas gender yang berbeda dari yang diterima oleh norma masyarakat pada umumnya atau yang bisa kita kenal dengan istilah LGBT. Apakah ini semata-mata hanya karena budaya, psikologi, agama, atau kesehatan yang mendasarinya? Nah, di konten kali ini kita akan coba menelusuri lebih dalam dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Tapi sebelum itu ada yang lebih bahaya lagi nih, kalau kamu belum subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan update video dari kita. Sebelum kita bahas lebih dalam, kamu harus tahu dulu nih kalau ternyata gender dan jenis kelamin itu berbeda. Jenis kelamin adalah kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita yang tidak dapat diubah. Sedangkan gender adalah karakteristik yang diberikan oleh masyarakat tentang maskulinitas yang lebih melekat pada laki-laki dan feminitas yang melekat pada perempuan. Akan tetapi gender ini masih dapat dirubah karena dari setiap mereka masih memiliki hak untuk menjadi karakter apa yang mereka inginkan. Nah, hak ini yang menjadikan ruang bagi mereka untuk memilih jalannya sendiri. Tapi, tidak semua jalan yang mereka pilih bisa diterima baik oleh keluarga. Di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia, isu LGBT ini bukanlah hal yang baru. Namun, meskipun sudah lama, tapi topik ini tetap menjadi kontroversi dan perdebatan yang nggak selesai-selesai. Kenapa bisa gitu? Salah satu alasannya adalah isu ini masih berkaitan erat dengan identitas seseorang dan norma yang berlaku di masyarakat. Di banyak tempat, orientasi seksual dan identitas gender ini masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi untuk diterima. Khususnya di Indonesia, kita semua tahu bahwa budaya di negara ini sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Jika kita lihat lebih dalam, budaya dan tradisi di Indonesia hampir semuanya menolak LGBT. Hal ini dibuktikan bahwa setiap adat istiadat dan budaya di Indonesia, hal paling pentingnya adalah pernikahan. Tentu saja pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kasus, orang tua merasa kecewa, bingung, hingga marah ketika tahu bahwa anak mereka adalah seorang LGBT. Mereka kesulitan menerima orientasi seksual atau identitas gender anak mereka karena berbagai alasan, mulai dari khawatir tentang masa depan, tekanan sosial, hingga keyakinan agama. Menurut artikel dari Republik One, banyak dari orang tua yang merasa terpukul dan bingung ketika mengetahui bahwa anak mereka adalah bagian dari komunitas LGBT. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dan betapa pentingnya untuk kita memahami ini lebih dalam. Perilaku LGBT juga memberikan kekhawatiran bagi banyak orang, dan perilaku ini menyimpang dari norma manusia. Sebab dalam sisi psikologis, perilaku ini datang dari hati dan secara nurani pelaku nggak bisa nolak. Ada juga dari berbagai faktor seperti lingkungan dan pengalaman hidup. Agar kembali ke dalam keadaan normal layaknya manusia pada umumnya, para pelaku perlu mendapatkan penanganan khusus dari psikolog. Menurut artikel dari dosen psikologi, perilaku LGBT ini juga memberikan dampak kepada psikologi. Di antaranya memiliki hati yang kosong, tertekan oleh respon orang tua, dan rentan terkena stres. Yang pertama, memiliki hati yang kosong. Mereka yang terpengaruh LGBT dalam bidang psikologi terkadang tidak memiliki keyakinan agama yang kuat dan kurangnya prinsip hidup. Pikiran mereka yang sering terasa kosong membuat mereka mudah terkena pengaruh dari luar, seperti iklan, orang lain, dan media sosial. Tanpa disadari, faktor semacam ini tuh membuat seseorang yang terpengaruh LGBT mudah terkena gejala depresi. Yang kedua, tertekan oleh respon orang tua. Perlu kita ingat bahwa orang tua dan keluarga pasti akan menolak dengan perilaku seks yang menyimpang, seperti pengaruh LGBT. Meskipun ini bukanlah masalah bagi sebagian orang, kemungkinan besar mereka akan menolaknya.
Yang ketiga, rentan terkena stres. Tanpa kita sadari, tekanan yang terus-menerus datang dari luar bisa mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Jika mereka yang telah terpengaruh oleh LGBT terus merenungkan dan merasakan rasa sakitnya dengan sedalam-dalamnya, stres akan terus berada di dekat mereka. Ini akan jadi lebih buruk lagi jika hati mereka belum benar-benar siap untuk menerima situasi yang sulit ini. Ada beberapa resiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh para pelaku LGBT ini, dan ini bukan hanya sekedar opini, melainkan berdasarkan penelitian dan observasi. Pada artikel Republika, dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Inong Irana menjelaskan secara detail dampak LGBT bagi psikologi dan kesehatan. Menurutnya, para pelaku LGBT ini 60 kali lipat berisiko terkena HIV/AIDS. Mengutip data dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention, di Amerika Serikat pada tahun 2010 menunjukkan 50.000 infeksi HIV baru, 2/3-nya adalah gay. Data pada tahun 2010 ini jika dibandingkan pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan 20%. Sementara perempuan transgender memiliki resiko terkena HIV 34 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan biasa. Ketika kita berbicara tentang pandangan terhadap LGBT, kita tidak bisa lepas terhadap pengaruh agama. Dalam konteks agama, LGBT dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang telah ada. Dalam banyak tradisi agama, hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai norma, sedangkan hubungan di luar norma dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam agama Islam tertulis pada surat An-Naml ayat 55. Ayat ini juga merupakan teguran berulang kepada kaum Nabi Lut atas perbuatannya yang menyimpang. Bahkan MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan bahwa orientasi sesama jenis itu merupakan kelainan yang harus disembuhkan dan merupakan bentuk penyimpangan yang harus diluruskan. Selain itu, hubungan LGBT pun ditolak tegas dalam agama Kristen dengan Alkitab yang menyatakan bahwa homoseksual merupakan hubungan seks yang tidak wajar, pengumbaran nafsu yang memalukan, dan tidak mendapat bagian di kerajaan Tuhan. Dengan beberapa fakta tadi, kita bisa memahami jika banyak keluarga di Indonesia memilih untuk menolak atau bahkan nggak setuju dengan anggota keluarga mereka yang memiliki orientasi atau identitas gender yang berbeda. Dan jika kita lihat lagi, LGBT itu lebih banyak memiliki sisi negatifnya. Jadi, apakah salah jika orang tua menolak atau bahkan marah kepada anak mereka yang memiliki orientasi atau identitas gender yang berbeda? Gimana menurut kamu? Tulis tanggapan kamu di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye!